Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5 Fatimah, kelas 5 Aisyah, dan kelas 5 Khadijah. Juga selamat siang buat ayah dan bunda. Terima kasih untuk ayah dan bunda sampai saat ini masih bersama dalam mendampingi Ananda untuk kegiatan belajar daringnya. Insya Allah di siang hari ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan buat anak-anak. Semoga ini bisa sedikit menambah persiapan anak-anak untuk menghadapi PTS pekan depan, khusus untuk mapel tematiknya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan sehingga diberikan kelancaran dalam mengisinya di pekan yang akan datang. Namun sebelumnya dipastikan dulu untuk anak-anak sudah melaksanakan sholat duhur, kemudian sudah pada makan siangnya, sehingga kita mengikuti kegiatan ini dalam keadaan tenang, kemudian nyaman, dan tentunya bahagia. Anak-anak yang Bapak banggakan, di siang hari ini akan Bapak sampaikan yang satu mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila setiap sila, di mana Pancasila ini merupakan dasar negara dan ideologi negara kita. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Ya. Selain itu, di dalam sila yang pertama juga menekankan bagaimana toleransi antar umat beragama. Kita tahu bahwa Indonesia beraneka ragam suku bangsa termasuk agama, sehingga di sila yang pertama ini menekankan untuk kita tetap toleransi, menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai-nilai yang terkandung dalamnya itu nilai ketuhanan. Di sini membahas tentang bagaimana kewajiban seseorang umat manusia terhadap Tuhannya, kemudian bagaimana seorang manusia menghargai atau menghormati kepercayaan agama yang dianut oleh orang lain. Di sini juga dibahas. Sehingga yang pertama, ketuhanan itu merupakan nilai yang terkandung di sila yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai yang terkandung di dalamnya yaitu kemanusiaan. Ya. Kemanusiaan. Artinya seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada perbedaan dari derajat, kemudian haknya sama, kewajibannya sama, dan tidak membeda-bedakan suku, ras, dan golongan. Itu di sila yang kedua. Ada nilai kemanusiaan. Kemudian di sila yang ketiga yaitu nilai-nilai yang ada di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilainya adalah persatuan, kemudian gotong royong, kebersamaan, itu terdapat di nilai di sila yang ketiga. Di sila yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Ya, nilai kerakyatan di sila yang keempat. Kemudian nilai yang kelima ada di sila kelima yaitu nilai keadilan. Nah, ini nilai-nilai ini sebenarnya masih banyak, tapi Bapak sampaikan mengenai yang pokoknya saja, intinya saja. Seperti yang sila yang ketiga itu ada nilai persatuan, kemudian kebersamaan, gotong royong, itu ada di sila yang ketiga. Nah, setelah nilai-nilai, bagaimana sifat cara pengamalan kita
mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan, yaitu cara pengamalannya, bentuk pengamalan sehari-hari kita adalah dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah, melaksanakan kewajiban agama. Jika di antara kita ada yang berbeda agama, maka orang itu berkewajiban untuk melaksanakan keyakinan atau agama serta kepercayaannya. Ini adalah contoh bentuk mengamalkan sila yang pertama. Kalau kita sebagai muslim, maka kewajiban kita adalah melaksanakan sholat, kemudian zakat, puasa, dan lain sebagainya. Selama itu merupakan perintah dalam agama, maka kita laksanakan. Nah, dengan melaksanakan, maka kita telah mengamalkan sila yang pertama. Itu. Kemudian nilai kemanusiaan di sila kedua. Bagaimana bentuk pengamalannya? Bentuk pengamalannya seperti ini. Contoh, ketika di daerah lain ada yang terkena bencana, kemudian kita ikut membantu, kita ikut peduli dengan memberi bantuan, baik itu bantuan pakaian, makanan, dan sebagainya. Nah, dengan membantu teman kita, saudara kita yang terkena musibah bencana, maka kita sudah termasuk mengamalkan sila yang kedua. Itu. Kemudian sila yang ketiga, bentuk pengamalannya dengan cara misalnya tidak membeda-bedakan teman, tidak milih-milih teman. Kemudian tidak membanggakan atau tidak merasa suku ras sendiri itu lebih unggul dari suku yang lain. Ini tidak. Nilai persatuan ya di sila ketiga. Artinya tidak membeda-bedakan antara orang lain yang berbeda dengan kita itu dengan kita, tidak. Ya. Kemudian dalam keseharian, contoh pengamalannya itu dengan tidak membeda-bedakan teman, tidak milih-milih teman. Dan yang keempat, untuk contoh pengamalan di sila yang keempat, misalnya melaksanakan musyawarah. Dengan musyawarah, baik itu musyawarah dalam keluarga, musyawarah di lingkungan masyarakat, musyawarah di lingkungan kelas atau sekolah, maka itu sudah mengamalkan sila yang keempat. Itu. Nah, ketika kita tidak melaksanakan musyawarah, kita tidak melaksanakan sholat, kita membeda-bedakan dan memilih-milih teman, kita tidak peduli dengan saudara kita yang terkena musibah, berarti itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang diharuskan oleh negara kita, oleh Pancasila. Kalau misalkan negara kita atau agama kita menganjurkan kita untuk melaksanakan kewajiban, sementara kita tidak melaksanakan kewajiban beribadah sesuai dengan nilai ketuhanan, maka itu bertolak belakang. Ya, artinya tidak boleh. Pancasila, kemudian agama mengajarkan kita harus bermusyawarah di dalam memutuskan perkara, di dalam memutuskan sesuatu masalah. Ternyata kita tidak musyawarah, kita memutuskan sendiri saja apa yang menjadi keinginan kita. Nah, ini bertolak belakang, ini tidak boleh ya. Itu bertolak belakang dengan sila yang keempat. Kita memutuskan masalah sendiri, kemudian kita tidak melaksanakan sholat, zakat, puasa, maka kita sudah melanggar dan menolak Pancasila. Dalam hal ini berarti menolak ajaran agama, sudah barang tentu kita mendapatkan dosa. Kemudian berbicara mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban. Kita tahu bahwa tanggung jawab itu merupakan sebuah sikap
sebuah keseriusan kita dalam melaksanakan sebuah kewajiban. Arti kewajiban sendiri adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Sementara hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Di antara ketiganya ini harus seimbang. Bapak ulang lagi, di antara ketiga ini harus seimbang antara melaksanakan kewajiban kemudian hak. Di dalam melaksanakan kewajiban ada rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah kesadaran atau memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Itu. Hak dan kewajiban harus seimbang. Ya, tidak lantas kita melaksanakan kewajiban sementara hak kita nggak peduli, yang penting kewajiban kita sudah selesai. Tidak. Begitu juga kita begitu banyak menuntut hak sementara kewajiban kita abaikan. Tidak ada rasa tanggung jawab. Ini nggak boleh. Yang baik adalah seimbang antara melaksanakan kewajiban kemudian menuntut hak. Nah, berbicara kewajiban atau keharusan kita sebagai siswa di dalam rumah banyak sekali. Saat ini mungkin siswa-siswa anak-anak kalian berada tinggal di rumah masing-masing dalam kegiatan belajarnya. Banyak sekali yang menjadi yang menjadi tanggung jawab kita sebagai siswa di rumah. Mulai dari ikut pembelajaran daring pada waktunya, kemudian membantu pekerjaan orang tua yang mampu kita lakukan, kemudian bersikap mandiri apabila kita mampu, dan itu harus ya, belajar mandiri, apalagi sekarang sudah kelas 5. Jadi banyak sekali tanggung jawab kita sebagai siswa tinggal di rumah. Kalau misalkan tinggal di rumah berarti tanggung jawabnya adalah mengikuti kegiatan belajar secara daring pada waktu yang ditentukan. Kalau belajar daring waktu pukul 8.00 sampai 14.00, maka di waktu itu kalian nggak boleh main-main sepedahan, main layang-layang gitu kan. Terkecuali ada halangan karena misalkan ada musibah, kemudian orang tuanya sibuk sehingga tidak bisa mendampingi, ini beda lagi ya. Yang jelas ketika berada di rumah, tanggung jawab kalian adalah mengikuti kegiatan belajar dengan baik, tentunya pada waktu yang sudah dijadwalkan, seperti itu. Setelah itu ada bagaimana jika kita tidak bertanggung jawab, Pak? Jelas, ketika kita tidak bertanggung jawab, maka akan ada dampak yang akan kita rasakan sekali. Ketika kita tidak bertanggung jawab sebagai siswa, dampaknya adalah mungkin nilainya nanti ketika hasil ulangan, baik PH ataupun PTS-nya tidak maksimal. Itu dampaknya. Kemudian mungkin orang sudah mengerti, kita tertinggal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan? Jelas, ketika kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, mengabaikan keindahan, kebersihan, ketertiban, keamanan, satu, kita akan mendapatkan sanksi sosial atau hukuman dari masyarakat itu sendiri. Kemudian akan ada dampak juga yang dirasakan oleh orang lain, dan ini tentunya dengan waktu yang begitu lama ketika kita tidak bertanggung jawab, buang sampah sembarangan, kemudian bakar-bakar sampah seenaknya, tidak menjaga keharmonisan dengan tetangga sekitar, maka orang lain juga akan merasakan dampak dari apa yang menjadi tidak tanggung jawabnya kita, seperti itu. Nah, itulah yang bisa disampaikan di siang hari ini, sedikit bisa menambah kalian untuk persiapan menghadapi PTS pekan depan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.